Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anik Juliati Channel. Video ini membahas soal penilaian akhir semester 1 mata pelajaran PPKN kelas 7 sesuai dengan kurikulum Merdeka. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Anak-anak, pada bagian kolom deskripsi, saya menyediakan link latihan soal penilaian akhir semester 1 mata pelajaran PPKN kelas 7. Kalian bisa mengerjakannya terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuan kalian dalam memahami materi pembelajaran. Jika sudah, kalian bisa menyimak video pembahasannya. Semangat belajar! Baik, langsung saja kita ke pembahasan soal nomor 1. Para pendiri negara menggali nilai-nilai Pancasila, sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial pada masa apa? A. Sejarah awal, penjajahan, kebangkitan nasional, kemerdekaan. B. Sejarah awal, kerajaan Nusantara, penjajahan, kemerdekaan. C. Sejarah awal, kerajaan Nusantara, kebangkitan nasional, kemerdekaan. D. Sejarah awal, kerajaan Nusantara, penjajahan, kebangkitan nasional. Para pendiri negara mulai menggali nilai-nilai Pancasila sebelum kemerdekaan, karena setelah kemerdekaan Indonesia diharapkan kita sudah memiliki dasar negara atau dasar berdirinya sebuah negara. Jadi otomatis para pendiri negara itu menggali nilai-nilai Pancasila itu sebelum kita merdeka melalui organisasi Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat. Sehingga soal nomor 1, jawaban yang paling tepat dimulai dari sejarah awal atau masa praaksara sebelum mengenal aksara, yang dibuktikan dengan ditemukannya nekara atau sarana sebagai upacara keagamaan. Kemudian pada masa kerajaan Nusantara seperti kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit, dan lain sebagainya. Kemudian para pendiri negara juga menggali nilai-nilai Pancasila pada masa penjajahan, baik pada penjajahan Belanda maupun penjajahan Jepang. Yang terakhir yaitu pada masa kebangkitan nasional yang ditandai dengan berdirinya organisasi yang pertama yaitu Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Opsi A itu salah karena ada masa kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan kita sudah memiliki dasar negara Pancasila. Sedangkan di soal nomor 1 yang ditanyakan proses penggaliannya, proses menyusunnya berarti sebelum kemerdekaan. Opsi A, B, dan C ini ada kemerdekaan, sehingga opsi A, B, C salah. Yang paling tepat adalah opsi D. Soal nomor 2. Cut Nyak Dien merupakan pahlawan pembela nilai-nilai Pancasila pada masa A. Sejarah awal, B. Penjajahan, C. Kebangkitan nasional, D. Kemerdekaan. Cut Nyak Dien merupakan tokoh dari Aceh pada tahun 1873. Sehingga Cut Nyak Dien ini merupakan pahlawan pada masa penjajahan Belanda. Sehingga soal nomor 2 yang paling tepat adalah opsi B. Kalau sejarah awal itu dimulai dari masa praaksara atau masa sebelum mengenal aksara. C. Kebangkitan nasional ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo. Kalau D itu salah karena nilai-nilai Pancasila itu digali sebelum kemerdekaan. Baik, kita lanjutkan soal nomor 3.
Dokuritsu Junbicho Sakai atau dikenal dengan BPUPKI merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Jepang pada tanggal 29 April 1945. Ketua BPUPKI merupakan seorang dokter yang pernah sekolah di Belanda, Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. Beliau bernama A. Insinyur Soekarno, B. Raden Panji Suroso, C. Ichibangase Yoshio, D. Rajiman Widyo Diningrat. Seperti yang kita ketahui bersama, kalian juga sudah belajar bersama, sudah menyimak video saya sebelumnya bahwa Ketua BPUPKI adalah Rajiman Widyo Diningrat. Sehingga soal nomor 3, jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Soal nomor 4. BPUPKI dibentuk oleh Jepang dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Untuk memantau perkembangan persiapan kemerdekaan Indonesia, maka BPUPKI memiliki 2 wakil, yaitu wakil dari Indonesia dan wakil dari Jepang. Wakil BPUPKI berasal dari Indonesia, yaitu A. Supomo, B. Suroso, C. Ichibangase Yoshio, D. Rajiman Widyo Diningrat. Yang ditanyakan wakil dari Indonesia, yaitu R.P. Suroso. Sehingga soal nomor 4, jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Kalau Supomo ini adalah tokoh pengusul dasar negara, sedangkan Ichibangase Yoshio merupakan wakil dari Jepang. Sedangkan Rajiman merupakan ketua BPUPKI. Bagaimana anak-anak, bisa difahami ya penjelasan saya? Kita lanjutkan soal nomor 5. Sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 membahas tentang A. Rumusan Dasar Negara, B. Undang-Undang, C. Undang-Undang Dasar, D. Pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang ditanyakan sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni berarti membahas dasar negara. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Soal nomor 6. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia melaksanakan 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi BPUPKI yang membahas rancangan Undang-Undang Dasar dilaksanakan pada tanggal A. 29 Maret sampai 1 Juni 1945, B. 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, C. 10 sampai dengan 17 Juni 1945, D. 10 sampai 17 Juli 1945. Ingat yang ditanyakan tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Sehingga BPUPKI itu melaksanakan pada sidang yang kedua tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Soal nomor 7. Berikut ini bukan tokoh yang mengusulkan dasar negara pada sidang pertama BPUPKI adalah yang ditanyakan yang bukan. A. Muhammad Yamin, B. Insinyur Soekarno, C. Supomo, D. Suroso. Jadi tokoh yang mengusulkan dasar negara itu ada Muhammad Yamin, ada Supomo, dan Soekarno, kecuali Suroso. Berarti jawaban yang benar adalah opsi D. Suroso ini adalah wakil dari Indonesia. Soal nomor 8. Berikut ini merupakan salah satu tokoh perumus dasar negara. Beliau bernama A. Insinyur Soekarno, B. Profesor Dr. Supomo, C. Muhammad Yamin, D. Muhammad Hatta. Nah, tokoh ini yang ada di gambar ini adalah Muhammad Yamin.
Sehingga jawaban yang tepat adalah opsi C. Soal nomor 9. Berikut ini merupakan usulan dasar negara yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945, yaitu jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa Insinyur Soekarno itu menyampaikan usulan dasar negara tentang kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Sekarang kita analisis opsi A. Kebangsaan Indonesia, benar. Internasionalisme atau perikemanusiaan, benar. Mufakat atau demokrasi, benar. Kekeluargaan, nah ini salah. Ini usulan dasar negara yang disampaikan oleh Supomo. Berarti opsi A ada yang salah. Ketuhanan yang berkebudayaan, benar. Sekarang kita amati yang B. Kebangsaan Indonesia, benar. Internasionalisme atau perikemanusiaan, benar. Keseimbangan lahir dan batin, ini salah. Ini miliknya Supomo. Sehingga opsi B ada yang salah. Opsi C. Kebangsaan Indonesia, benar. Internasionalisme atau perikemanusiaan, benar. Mufakat atau demokrasi, benar. Kesejahteraan sosial, benar. Ketuhanan yang berkebudayaan, benar. Berarti jawaban yang benar adalah opsi C. Sekarang kita amati lagi opsi D. Kebangsaan Indonesia, benar. Internasionalisme atau perikemanusiaan, benar. Mufakat atau demokrasi, benar. Persatuan, nah ini miliknya Supomo. Sehingga jawaban yang paling benar pada soal nomor 9 adalah opsi C. Kita lanjutkan soal nomor 10. Berikut ini merupakan usulan dasar negara yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Berarti kita minimal harus paham, kalau bisa hafal ya. Hafal dan paham tentang usulan dasar negara oleh 3 tokoh, mulai dari Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Ini sangat membantu kalian dalam menjawab pertanyaan dengan cepat dan tepat. Jadi Muhammad Yamin itu mengusulkan 5 usulan dasar negara, yaitu ada pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Yang terakhir itu tidak ada pri-nya, langsung kesejahteraan sosial. Baik, sekarang kita analisis opsi A. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Ini adalah usulan dasar negara yang disampaikan oleh Supomo. Berarti opsi A ini salah ya. Oke, sekarang kita analisis opsi B. Pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan pri keadilan. Nah, pri keadilan ini yang menyebabkan opsi B salah. Opsi C. Pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Nah, ini benar. Opsi D. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Ini adalah usulan dasar negara yang disampaikan Soekarno. Sehingga soal nomor 10 jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Soal nomor 11. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat merupakan usulan dasar negara yang disampaikan oleh, ini kebalikannya soal di sebelumnya ya, soal 9, soal nomor 10 itu kebalikannya. Sekarang yang ditanyakan adalah tokoh pengusulnya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat merupakan usulan dasar negara yang disampaikan oleh Supomo.
Sehingga soal nomor 11 jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Hati-hati dengan opsi C, ini adalah jebakan ya. Suroso itu sebagai wakil dari BPUPKI dari Indonesia. Namanya hampir mirip tapi kalian harus bisa membedakan. Kita lanjutkan soal nomor 12. Pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial merupakan usulan dasar negara yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Ada kata pri itu miliknya Muhammad Yamin. Sehingga soal nomor 12 jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Soal nomor 13. Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil menyusun Piagam Jakarta. Berikut ini merupakan tokoh dari Panitia 9 adalah, jadi Panitia 9 itu anggotanya ada 9 orang yang meliputi Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Ahmad Subarjo, Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, dan Abi Kusno Cokro Sujoso. Nah, ketika kalian hafal ini sangat mudah kalian menemukan jawabannya. Jadi ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Maramis, Subarjo, Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Abi Kusno. Sehingga kalian menemukan jawabannya adalah A. Tapi kita analisis dulu yang B. Insinyur Soekarno benar, Muhammad Hatta benar, Muhammad Yamin benar, A.A. Maramis benar, Ahmad Subarjo benar, Wahid Hasyim benar, Abdul Kahar Muzakir benar, Supomo dan Suroso salah. Opsi C. Insinyur Soekarno benar, Muhammad Hatta benar, Muhammad Yamin benar, A.A. Maramis benar, Ahmad Subarjo benar, Wahid Hasyim benar, Abdul Kahar Muzakir benar, Agus Salim benar, ya kan? Kemudian Hos Cokroaminoto, nah ini yang salah. Opsi D. Insinyur Soekarno benar, Muhammad Hatta benar, Muhammad Yamin benar, A.A. Maramis benar, Ahmad Subarjo benar, Wahid Hasyim benar, Abdul Kahar Muzakir benar, Agus Salim benar, Suryo Hamijoyo ini salah. Sehingga pada soal nomor 13 jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Baik, masih semangat ya belajarnya. Kita lanjutkan pada soal nomor 14. Berikut ini merupakan tokoh dari Panitia 9 yang bernama. Jadi selain kalian hafal nama-namanya, kalian juga harus tahu tokohnya itu yang mana. Gambar tokohnya bisa kalian lihat di buku paket kembali atau kalian searching di internet. Jadi tokoh pada soal nomor 14 itu adalah tokoh yang bernama Agus Salim. Sehingga soal nomor 14 jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Tanggal 17 Agustus tahun 1945, Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, Indonesia sudah merumuskan dasar negara yang diberi nama Pancasila. Dasar negara Pancasila disahkan pada tanggal titik-titik oleh titik-titik. Jadi dasar negara Indonesia itu disahkan 1 hari setelah Indonesia merdeka. Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus. 1 hari setelahnya berarti tanggal 18 Agustus tahun 1945 oleh PPKI. Bisa difahami ya anak-anak? Baik, kita lanjutkan soal nomor 17. Berikut ini yang bukan merupakan hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 adalah A. Menetapkan undang-undang, B. Menetapkan undang-undang dasar tahun 1945,
C. Mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. D. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Jadi tanggal 18 Agustus tahun 1945 PPKI itu mengesahkan 3 hal. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Yang ditanyakan yang bukan berarti opsi A. Bisa difahami ya anak-anak? Kita lanjutkan soal nomor 18. Dalam hidup bermasyarakat, kita mengenal adanya norma. Kita analisis langsung ya. Opsi A, norma agama, benar. Kesopanan, benar. Keadilan, salah. Tidak ada norma keadilan. Jadi tujuan norma untuk menciptakan keadilan, tapi bukan norma keadilan. Norma hukum, benar. Opsi B, norma hukum, benar. Agama, benar. Aturan, salah. Ketertiban juga salah. Opsi C, kesusilaan, benar. Agama, benar. Kesopanan, benar. Hukum, benar. Opsi D, keadilan, salah. Kesopanan, benar. Kesusilaan, benar. Keteraturan, salah. Sehingga pada soal nomor 18 jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Soal nomor 19. Norma yang sanksinya berupa rasa menyesal adalah norma kesusilaan. Ini berkaitan dengan hati nurani manusia. Sehingga soal nomor 19 jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Soal nomor 20. Gambar tersebut termasuk pelanggaran terhadap norma apa? Ini adalah siswa yang sedang mencontek saat ulangan berlangsung. Nah, ini termasuk pelanggaran dari norma susila yang bertentangan dengan hati nurani tentang kejujuran. Sehingga soal nomor 20 jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Anak-anak, untuk pembahasan soal nomor 21 dan selanjutnya akan saya bahas pada video berikutnya. Jangan lupa simak video part yang kedua ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.